ulama-ulama dunia, salah satu diantaranya yaitu Wakil Sekjen Rabithah Ulama Palestina di Bilad Syam. Beliau mencoba melakukan riset Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024. Bahkan National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika melakukan riset. Hasilnya dipublish di media internasional. Start 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global, dan itu akan terus bergerak di seluruh dunia, terutama sekali dunia Islam. Bahkan Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi 2025. Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, inna Allah yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya Allah akan memunculkan, akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau cari dalam kutubus sittah. Alhamdulillah, beliau temukan hadis-hadis yang sahih itu. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, jawabannya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Beberapa ulama-ulama dunia, salah satu diantaranya yaitu Wakil Sekjen Rabithah Ulama Palestina di Bilad Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah kalau beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah melakukan hitungan matematis, dan itu hijriyah tapi dicoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024. Berarti kurang 3 tahun lagi. Karena ini prediksi, bisa jadi bisa tidak, tapi semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ulama Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ini, akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan oleh tentara Israel, oleh polisi Israel, sehingga di penjara Israel Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah kedua matanya disinar sampai buta, fisiknya disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab, sampai akhirnya beliau selesai menjalankan tahanan, masa tahanannya. Qadarullah, begitu selesai masa tahanannya, beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya kepada umat Islam di Indonesia ini. Qadarullah, akhirnya Allah mudahkan perjalanan beliau dari Palestina menuju Indonesia. Tepat bulan Juli 2015 beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya.
insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Akhirnya beliau menyampaikan sampai beliau meneteskan air mata dengan suara yang terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya, puncak kemenangan Islam di akhir zaman sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi pemantik awal itu diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan terjadi istimewa ulama seluruh dunia, semua berdoa mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan itu diprediksi 2024. Beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia sempat memberikan satu kajian, apa yang bisa kita perbuat untuk menyongsong 2024, di mana ulama-ulama seluruh dunia benar-benar mengharapkan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ada 5 program yang harus kita gerakkan karena waktunya singkat, tinggal 3 tahun. Program yang pertama, dakwah tauhid, harus terus kita gerakkan karena syarat mutlak kemenangan itu adalah tauhid. Program yang kedua, tarbiyatul Islamiyah. Jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita menjadi tempat munculnya generasi Rabbani, yaitu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadikan pesantren-pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, madrasah-madrasah kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan semangat kebangkitan Islam. Yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyah. Jadikan umat Islam di Indonesia jangan sampai buta politik. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, manakala umat Islam buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia, habis tidak tersisa. Oleh karena itu umat Islam harus melek politik, as-siyasah as-syar'iyah, politik Islam. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Bangkitkan, yaitu kebangkitkan ekonomi umat, ekonomi syariah, ekonomi Islam, ekonomi umat. Dari mana basisnya? Dari masjid dengan kekuatan jamaah. Dan inspirasi ini benar-benar diamalkan oleh Malaysia pada masa kepemimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Karena di Malaysia kekuatan ekonomi semuanya dikuasai Cina. Tapi dalam waktu relatif singkat, Dr. Mahathir Mohamad di akhir pemerintahannya waktu itu menggerakkan gerakan beli dari muslim untuk muslim. Alhamdulillah sekarang di Malaysia kekuatan ekonomi di Malaysia sudah dikuasai oleh Melayu, muslim Melayu. Padahal inspirasinya dari Indonesia. Dari mana basisnya? Dari masjid dengan kekuatan jamaah. Kemudian yang kelima, yaitu bangun laskar-laskar yang Islami, karena tantangan kita ke depan semakin kompleks. 5 program inilah yang sekarang ini digerakkan oleh tokoh-tokoh ulama seluruh Indonesia untuk menyongsong kebangkitan Islam 2024. Ini kita dibangkitkan semangat, dan terutama sekali bangun kekuatan akidah, kekuatan ukhuwah,
untuk menyongsong kebangkitan Islam. Dan kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Oleh karena itu, tugas kita berjuang, berjuang. Hasilnya, natijahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu, Allah akan menguatkan keimanan kamu. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.